Urban legend sesuatu yang melekat di kehidupan kita sehari-hari. Tadi di segmen sebelumnya saya sudah utarakan bahwa kita akan membahas mengenai urban legend yang dekat dengan tempat wisata di Indonesia. Ya, yang pertama. Yang pertama Batu Gantung, Sumatera Utara. Sebuah batu besar yang menyerupai tubuh seorang gadis yang seolah-olah sedang menggantung di tepi tebing. Konon batu tersebut merupakan jelmaan dari Seruni, gadis cantik yang bunuh diri karena dipaksa menikah dengan lelaki yang bukan pilihannya. Nah ini kini menjadi salah satu objek wisata andalan pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Berikutnya ada Danau Tolire Ternate. Danau ini berada di kaki Gunung Gamalama sekitar 10 km dari pusat kota. Nah warga setempat percaya kalau danau ini tidak memiliki dasar sehingga tidak ada yang berani menyelaminya. Konon kalau kamu bisa melempar sesuatu ke Danau Tolire, meski sekuat apapun lemparan Anda dari tepi danau, sesuatu itu tidak akan pernah menyentuh air. Karena tidak ada orang yang berani untuk masuk ke dalamnya. Dan itu biar ngelemparnya batunya deket, itu nggak kelihatan nyemplung. Batunya ada yang lari ke sana, lari ke sana. Ini secara logis masih belum bisa kita terima. Nanti mungkin ada dari pihak-pihak mana yang mau meneliti. Atau nanti kita tanyakan dengan tamu kita ya. Berikutnya ada Pantai Air Manis, Sumatera Barat. Pantai ini berada di Kota Padang. Panoramanya indah sekali dengan ombak bergulung-gulung yang sangat pas untuk berselancar. Nah, Pantai Air Manis ini erat kaitannya dengan legenda Maling Kundang. Makanya di situ ada patung yang ada batu menyerupai yang sedang bersujud ya. Si maling yang dikuduk oleh oleh ibunya. Berikutnya Tangkuban Perahu, legenda Jawa Barat. Banyak ilmuwan yang menyatakan bahwa Gunung Tangkuban Perahu itu merupakan sebuah gunung berapi aktif yang tercipta akibat proses alam selama ribuan bahkan jutaan tahun. Namun kalau bagi masyarakat Jawa Barat, gunung itu muncul di permukaan bumi bukan akibat dari proses alami, melainkan karena kesaktian Sang Kuryang yang membalikan sebuah kapal karena marah tidak bisa menikahi Dayang Sumbi yang ternyata adalah ibu kandungnya. Waduh, ya itu adalah bagian dari urban legend yang ada di Indonesia. Kalau dia sendiri pernah nggak wisata kemudian menemukan sesuatu yang aneh-aneh sesuai dengan urban legend setempat? Di Jogja juga pernah. Pagi-pagi buka kamar, ada yang manggut lagi, cuma bajunya noni-noni Belanda. Ya sudah, aku cuma halo, jadi cuma senyum. Oh jadi yang ketemu sama Dias itu adalah manggut. Setan manggut. Setan manggut. Mungkin aku emang hawanya emang mereka jadi sopan sama aku. Bagus itu. Oh iya. Semua makhluk jadi sopan sama dia ya. Berarti beruntung ya benar. Nggak pernah sampai kaget sampai gitu nggak. Tapi kalau boleh nambahin, di tempat wisata atau dimanapun kita, sepanjang kita belum mengetahui urban legendnya, itu pasti santai, cool. Kita nggak akan merasa apa-apa. Justru karena kita pernah dengar ceritanya itu jadi yang takut. membuat kita menjadi tersugesti dan itu terjadi. Sejak tahu jadi berubah nih. Jadi berubah. Tapi sebelum tahu mah santai-santai aja gitu kan. Kayak dia juga ketemu awalnya nggak santai-santai aja, pas orang pada yang kali baru, oh jadi itu sesuatu. Ya. Pengaruh nggak setelah tahu dengan Ya sebelum Ri, tahu? ngaruh Ri. Tadi aja dibilang nggak boleh nyanyi, akhirnya gue nggak mau nyanyi lagi. Sebenarnya pengaruhnya dari tadi benar pikiran, satu sugesti. Yang kedua juga energi seseorang. Apalagi kan mau nggak mau kita memang harus percaya bahwa kita hidup berdampingan dengan dimensi yang berbeda. Itu dia, meskipun kita tidak bisa melihat secara langsung. Tapi kadangkala bioritme dalam tubuh seseorang itu sangat mempengaruhi yang di luar sana. Kalau kita memikirkan sesuatu, mereka akan butuh energi kita untuk mewujudkan diri mereka. Itu kejadian kayak gitu, attraction sebenarnya. Jadi semakin takut maka akan makin dekat. Makin dekat ya. Ya, bicara mengenai urban legend ternyata bukan hanya di Indonesia. Di luar negeri juga ternyata mereka memiliki urban legendnya masing-masing. Bahkan dituangkan ide tersebut ke dalam film. Inilah dia info film-film tentang urban legend. Yang pertama, A Tale of Two Sisters. Ini adalah film Korea Selatan dibuat berdasarkan sebuah urban legend. Ini adalah kisah di mana dua orang anak yang difitnah oleh ibu tirinya kemudian dibunuh. Jang Hwa Hoyong itu bergentayangan menuntut kepala desa yang membersihkan nama mereka dan mengadili sang ibu tiri. Nah, ini film berdasarkan urban legend di Korea. Itu di Korea ya. Korea jauh ya. Bukan di sini jauh ya.
Berikutnya. Nang Nak. Ini adalah film produksi tahun 1999, dibuat berdasarkan urban legend di Thailand. Nah, kalau ini adalah ada seorang istri dari seorang prajurit bernama Nak. Suatu hari ketika istrinya sedang hamil, dia mendapat tugas untuk berperang dan meninggalkannya. Ketika proses melahirkan, Nak meninggal dunia bersama bayinya. Dan Mak belum mengetahuinya. Karena kesetiaannya ketika Mak pulang dari tugas berperang, ia disambut oleh hantu istri dan anaknya. Oh, jadi dia nggak tahu anak istrinya sudah meninggal, pas pulang perang mereka hidup bersama. Biasa aja. Dia nggak tahu kalau itu udah meninggal. Iya. Gitu. Oke. Oke. Masih jauh Thailand. Kalau ini adalah film, dulu saya pernah nonton Friday the 13th. Freddy Krueger. Ini merupakan film Amerika yang dibuat pada tahun 1980 berdasarkan urban legend yang terkenal di Amerika Serikat. Yaitu Jason Voorhees dan dia adalah seorang anak yang tenggelam di Danau Camp Crystal. Dia adalah korban dari ketidakpedulian para pemuda yang sedang melakukan aktivitas di camp tersebut. Setelah itu dia membalas dendam. Yang aneh di film ini adalah ketika dia balik tirai, ada kampak, bukannya lari, macam lari aja dulu kan. Coba. Tapi pada ini nggak, maksudnya info mengenai Friday the 13th itu sejarahnya apa, ada yang tahu? Bagaimana? Nah, sebenarnya itu awal mula dari pada saat Salem Witchcraft yang bakar masal penyihir, itu jatuhnya di hari Jumat tanggal 13. Nah, sejak saat itu ya dari mitos, dari mulut ke mulut dianggap bahwa hari Jumat tanggal 13 itu adalah hari hitam. Jadi dalam arti orang kalau bisa jangan keluar atau apa, turun-temurun. Seperti itu sampai sekarang. Jadi dibikin mitos yang kadang macam-macam, tapi pokoknya intinya di hari Jumat. Awal mulanya. Itu awal mula dari hari Jumat tanggal 13. Itu dia. Ya, untung kita enggak ya. Iya. Ada Cuma banyak kalau film. kita Jumat Kliwon. Jumat Kliwon sama hampir sama kali ya. Itu Hampir tanggalnya sama. juga. Itu gitu soal juga Jumat nggak sih? Kliwon tuh harus dinetralisir juga tuh. Apa tuh? Jadi sebenarnya Jumat Kliwon itu angkernya bukan di Jumat Kliwon. Gimana ya? Justru kalau Jumat Kliwon itu kalau di budaya Jawa itu justru di mana hari-hari semua priayi atau semua banyak orang itu zikir, meditasi, ritual. Oleh karena itu kampung, suasana desa jadi sepi banget. Tapi kalau riset saya justru suasana seperti angker atau apa seperti penampakan muncul itu justru sering muncul di malam Selasa. Malam Selasa. Oh, bukan Jumat. Bukan malam Minggu, bukan malam Jumat, malam Selasa tuh banyak. Soalnya kalau bagi para jomblo, malam Jumat bukan sesuatu yang menakutkan, malam Minggu yang menakutkan. Gitu ya, horornya. Nah, kalau malam Selasa ini baru nih, ini sesuatu yang baru nih. Tuh kan, ada sesuatu yang baru. Biasanya kan malam Kalau jomblo malam mah Jumat. malam minggu, setiap malam dia Ya, menakutkan. setiap malam dia pasti free ya. Berikutnya ada juga urban legend dari Indonesia. Ada film-film seperti Nyai Dasima. Nyai Dasima. Terus film yang berdasarkan urban legend juga. Nah. Ada film seperti Kilometer 97. Kilometer 97. Itu yang berdasarkan urban legend juga. Terus ada juga film Danau Gintung. Situ Gintung. Ya. Danau Gintung juga itu berdasarkan urban legend yang ternyata semakin ramai kejadian situ Gintung. Wah, ini ada sesuatu yang mungkin lebih spooky kalau kita bicarakan. Tapi di antara urban legend tadi ada yang sesuai sama sejarahnya atau enggak? Saya kira sesuatu itu meskipun itu nilainya atau faktanya kurang, saya kira harus diambil hikmahnya bahwa kita tidak boleh untuk melakukan atau mengulangi hal-hal buruk sehingga supaya hal buruk itu tidak terjadi kembali. Oh, Saya kira nilainya itu aja. evaluasi aja ya, Betul. perspektif buat sendiri-sendiri. Kalau di luar Jakarta, urban legend apa yang paling terkenal yang pernah diketahui oleh para tamu kita nih? Wah, saya seharusnya sih disebutin daerahnya sih. Oh, dia setiap daerah kadang-kadang ada sesuatu juga. Jadi misalnya Bandung apa? Bandung deh, atau Bandung. Semarang mungkin itu pintu apa namanya? Semarang siapa yang nggak Lawang tahu? Sewu. Iya. Lawang Sewu. Nah, itu kan. Yang kita bahas. nggak tahu deh katanya. Coba datang ke Kita nggak tahu jadi tahu deh. Hotel Sky Garden. Bekas hotel itu bener-bener Saya kerajaan tahu di sana. tuh, saya tahu ya di atas. Karena saya gagal semua kerja di sana, pulang semuanya dismantle. Oh gitu. Lampu pecah, terus saya kerasukan ini Oh segala kayak macam. exorcism gitu jadinya. Kalau boleh tahu ketika mungkin untuk mencari data atau mencari fakta-fakta tersebut pakai alat nggak? Terlepas dari secara
secara Nah, yang fisik, terawangan. saya biasanya ilmiah. memang pakai karena memang Alat apa aja tuh? iya karena kan saya pakai IMF tapi ada di rumah tapi di gadget juga ada. Di Gadget apa tuh aplikasi? Oh pakai gadget, aplikasi IMF, aplikasi bisa ada. di-download juga. Ini lebih ke karena elektromagnetis ya. Jadi kalau ada gelombang elektromagnetis dia akan bunyi keras. Kalau kita masuk ke dalam ruangan yang dingin atau stabil dia akan biasa aja. Tapi kalau sampai suhu yang berbeda Ini maksudnya apa ini? Bunyi gini? ke arah sana misalnya ya, Coba-coba arah sana. ke arah sana itu biasanya akan semakin Mau ngambil itu iPhone. kepleset pak. Mau ngambil iPhone. Tapi aku makin tinggi, bunyi. Maksud gue ke sini takutnya tuh alat ngekek di situ, iPhone di sini. Aduh. Begini Gue bunyi, sampai lu gede. bunyiin. Oke. Dia jatuh ini kena dengkul gue sakit banget. Ya, ini sebenarnya nggak apa-apa, cuma harga diri aja yang jatuh. Baru kali ini episode ini dengkulnya lemes. Dia kagetnya itu. Ini kayaknya harus dibales sih kayak gini nih. Oke, baiklah sekarang kesimpulannya dari para tamu kita. Kira-kira urban legend itu bagaimana menyikapinya dan apa namanya, impact apa segi positif yang bisa kita manfaatkan? Oke. Pas lagi tahu legend itu, aku juga ada takut-takutnya. Aku penakut memang. Cuma kalau ada yang memang sangat penakut, aku bisa jadi sangat pemberani dan super iseng. Jika ada yang lebih penakut. Ya. Oh iya ya. Ya itu emang Berarti naluri. syaratnya ketika kumpul jangan jadi yang paling penakut. Jangan ketahuan. Jangan ketahuan. Minimal jangan agak ngegitin aja. Tapi jadinya jadi sharing kan. Jadi Jadi, sharing. jadi seru gitu. Tapi emang jadi seru sih. Iya. Iya, emang Deg-degan. jadi sharing Bagi lihat. sejarawan. Sharing. Sport jantung. Yang pasti segala sesuatu memang harus kita ketahui. Ya, apapun itu. Ketika kita akan berwisata atau ke tempat-tempat tertentu, kita harus paham dulu lokasinya ya seperti apa tadi. Yang pasti sih kalau saya apa namanya istilahnya tidak sombong lah, tidak dijadikan alat untuk bagi kita supaya kita tidak mengulangi kesalahan sehingga tidak terjadi segala sesuatu yang Urban legend sesuatu yang kesalahan terjadi pada masa dulu jangan sampai diulangi kembali. Mungkin ada Pembelajaran. ini Ya. apa kesimpulan singkat dari kita? Kalau buat saya dari sisi para psikolog sendiri, urban legend itu adalah hal yang positif sebenarnya. Kalau memang kita bisa menilik secara detail apa yang sebenarnya terjadi, meskipun itu benar atau tidak benar gitu ya. Tapi karena profesi tanggung jawab pekerjaan saya sendiri, setiap ada berita mengenai urban legend, saya harus datang ke lokasi sana dan itu tidak hanya sehari, bisa berhari-hari, jam yang berbeda, itu semua peralatan perang saya bawa, kamera, IMF, ini segala macam dengan cara ini, apakah memang benar-benar itu terjadi atau tidak. Kalau memang tidak, saya akan bilang tidak ada. Tapi kalau memang ada, saya bilang ada, tapi bukan berarti untuk ditakuti. Tapi untuk kita hormati bahwa memang ada kehidupan di dimensi yang berbeda. Oh, seperti jadi itu. ada bukan berarti untuk kita takuti, tapi Ya. untuk kita hargai bahwa kita sama-sama hidup berdampingan di dunia ini ya. Oke, mudah-mudahan penonton nggak takut ya. Tepuk tangan buat semangatnya, terima kasih. Yang di rumah juga. Ya silahkan kirimkan aja share, kritik, dan saran untuk yang sekarang sedang menyaksikan kita ya. Nanti kalau ada sesuatu yang bunyi-bunyi atau yang gerak-gerak, kita cari tahu aja. Misalnya tiba-tiba nongol, oh ya kita nggak, misalnya yang nongol adalah kuntilanak. Biar kita nggak ditakutin, kita jangan kelihatan takut. Pas kuntilanak, oh kirain sudah bolong. Pain di situ. Santai aja. Bisa. Santai aja. Ternyata di belakang dia ini semua. Alah, kirain pocong. Silakan Esti, kirim ke mana? Langsung tweet ke kita di @tunacio_net dan Instagram kita juga di tunacio_net. Jangan lupa subscribe langsung di YouTube Tunacio_net. Iya benar sekali, sebenarnya legenda urban legend ini mengajarkan kita untuk yang hidup di dunia bahwa kita harus saling menghargai. Ya. Walaupun kita di sini kelihatan sendiri, ternyata ada juga yang mendampingi sebelah kita, sekitar kita, dan mereka tidak mengganggu, tapi sama-sama bisa menikmati hidup bersama-sama. Karena kita sama-sama ciptaan yang Maha Kuasa. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.